Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya cintai kedua orang tua saya, serta teman-teman senasib seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Silva Denawati, mahasiswa aktif semester 5, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan membahas mengenai masalah tes. Dalam bab masalah tes, di sini ada 6 sebab. Yang pertama ada pengertian tes, kedua pengertian tes dari beberapa ahli, yang ketiga ada jenis-jenis tes, yang keempat ada fungsi tes, yang kelima ada perbedaan tes, pengukuran dan penilaian, dan yang terakhir ada membuat tes. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tes. Asal mula tes ialah berasal dari kata testum, yang dari bahasa Latin artinya alat pengukuran tanah Prancis kuno yang digunakan untuk memperlihatkan beda emas, perak, serta logam lainnya. Testing artinya mengambil tes, testi yang mengerjakan tes, tester sebagai subjek evaluasi. Nah, istilah-istilah ini hanya dipakai di bidang psikologi untuk mendeteksi responden seseorang. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian tes. Pengertian tes di sini menurut P. Sumadi Suryabrata mendefinisikan tes berupa serangkaian soal untuk dijawab demi mengambil kesimpulan, juga membandingkan dengan tes lainnya. Nah, untuk kesimpulan lain, tes adalah alat pengukuran berbentuk perintah tertuju pada tes demi mendapatkan kesesuaian. Tes itu dinyatakan valid jika dapat menilai apa yang harus dinilai. Selanjutnya juga ada tes itu ditunjukkan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, kebugaran, dan fisik. Nah, di pembahasan yang kedua di sini ada pengertian tes dari beberapa ahli. Nah, di definisi menurut para ahli di sini ada 6. Yang pertama dari James Kenglosi tahun 1995, pengukuran terencana yang digunakan oleh pendidik demi mengkondisikan siswa untuk menunjukkan hasil. Menurut Godenok tahun 2008, serangkaian tugas yang dikasihkan pada individu maupun kelompok guna membandingkan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, menurut Norman pada tahun 2008, yaitu prosedur penilaian secara menyeluruh sistematis sebagai dasar menentukan keputusan. Yang keempat, menurut Ari Kunto tahun 2010, yaitu sebagai alat untuk mengukur sesuatu dalam suasana menurut metode, cara, dan aturan tertentu. Yang kelima, yaitu menurut Sudijono pada tahun 2011, ialah metode yang dilakukan untuk mengukur dan menilai dalam pendidikan yang berupa pertanyaan oleh testi yang mewakili perilaku atau kinerja merujuk pada data hasil pengukuran. Dan yang terakhir di sini menurut Ani Anastasi ialah alat ukur dengan kriteria objektif yang digunakan secara luas. Selanjutnya di pembahasan yang ketiga di sini ada jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes terbagi menjadi 10. Yang pertama di sini ada tes penempatan. Tes penempatan ialah menilai kemampuan dasar seorang siswa agar dapat diajar, dibimbing sesuai dengan kemampuan dasarnya. Yang kedua yaitu tes formatif atau tes pembinaan. Ialah tes berkala dengan proses belajar mengajar meliputi seluruh satuan pendidikan yang diajarkan. Yang ketiga, ada tes diagnostik, yaitu tes yang digunakan untuk menemukan penyebab ketidakmampuan belajar siswa dan pertanyaan dengan tingkat kesulitan rendah, digunakan untuk membuat pertanyaan. Yang keempat juga di sini ada tes sumatif, ialah tes evaluasi hasil belajar tahap akhir. Tujuannya untuk mengukur keberhasilan belajar siswa secara keseluruhan. Yang kelima ada tes kecakapan. Tes ini memeriksa tingkat kinerja relatif terhadap kriteria umum, mengasih gambaran luas serta pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam di sini ada tes internal, yaitu tes yang dilaksanakan bagi mahasiswa demi mengambil mata kuliah tersebut. Pelaksanaannya pada akhir kursus bentuk ujian akhir.
Yang ketujuh yaitu tes eksternal adalah tes yang diberikan oleh lembaga di luar tempat belajar siswa. Selanjutnya yang kedelapan ada tes objektif, yaitu tes yang berupa soal betul atau salah. Yang kesembilan ada tes subjektif, yaitu tes yang mengharuskan pemeriksa untuk menentukan secara subjektif apa yang layak. Dan yang terakhir di sini ada tes kombinasi, yaitu tes kombinasi itu banyak. Tes yang merupakan kombinasi dari gaya objektif dan subjektif. Nah, di sini juga ada jenis-jenis tes yang berdasarkan tingkatannya dan berdasarkan bentuknya. Untuk yang berdasarkan tingkatannya, di sini ada dua, yaitu tes standar dan tes non-standar. Tes standar adalah tes yang dibuat oleh pakar. Soal dikatakan bagus, yakni diketahui validitas empirik, reliabilitas dalam arti uji tingkat stabilitas maupun homogenitasnya. Untuk yang tes non-standar adalah kebalikan dari tes standar, yaitu tes yang ditulis oleh guru yang belum mempunyai keahlian untuk persiapan tes. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitasnya belum dipertimbangkan. Nah, untuk tes yang berdasarkan bentuknya, di sini ada 3, yaitu tes tulis, tes lisan, dan tes tindakan. Tes tulis disebut juga dengan pensil test atau paper test, ialah tes yang dikerjakan oleh siswa dengan tertulis. Untuk yang tes lisan, yaitu tes yang merupakan bagian dari kelompok tes verbal, ialah soal yang dijawab dengan lisan. Dan untuk tes tindakan ialah tes yang berupa tindakan, tingkah laku konkret. Untuk melakukan tes ini adalah observasi. Guna tes ini adalah mengukur perubahan sikap dan kemampuan siswa untuk mendemonstrasikan jenis keterampilan tertentu. Bentuknya seperti perintah secara lisan atau tertulis. Untuk pembahasannya keempat, kita membahas tentang fungsi tes. Fungsi tes di sini ada 2. Yang pertama, sebagai alat ukur bagi peserta didik setelah menyelesaikan proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Dan untuk yang kedua, yaitu sebagai ukuran keberhasilan program pembelajaran. Di sini ada 2 fungsi tes. Yang pertama, ada fungsi bagi pendidik, dan kedua ada fungsi bagi peserta didik. Untuk yang pendidik yaitu sebagai alat ukur keberhasilan program pengajaran, untuk peserta didik sebagai alat ukur untuk peningkatan capaian siswa setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar. Pembahasan selanjutnya di sini ada perbedaan tes, pengukuran, dan penilaian. Tes itu digunakan untuk menggali informasi, pengukuran digunakan untuk memberi angka nominal atau skala, dan penilaian digunakan untuk mengambil keputusan dan memberi nilai. Nah, di sini untuk syarat tes yang baik di sini ada 5. Yang pertama ada validitas. Data dan informasi dikatakan valid jika ada kesesuaian kondisi yang sebenarnya. Yang kedua ada reliabilitas. Sebuah instrumen disebut reliable bila banyak tes yang mendapatkan hasil yang konsisten. Yang ketiga yaitu objektivitas. Sebuah tes dikatakan objektif jika faktor subjektif, terutama dalam sistem penelitian, tidak mempengaruhi kinerja tes. Tidak ada unsur pribadi yang mempengaruhinya. Yang keempat di sini ada tes praktis abilitas. Tes yang praktis adalah tes yang mudah dilakukan, mudah ditinjau, dan dilengkapi dengan instruksi yang jelas untuk diberikan kepada orang lain. Dan yang terakhir ialah ekonomis, yaitu pengujian tidak memerlukan biaya tinggi, banyak tenaga, dan banyak waktu. Selanjutnya di sini juga ada penilaian tes tulis. Untuk penilaian tes tulis di sini ada 3. Yang pertama tes tulis, yang kedua ada tes lisan, yang ketiga ada angket. Terus di sini juga ada tes sebagai pengukuran. Tes sebagai pengukuran di sini ada 6. Yang pertama di sini ada tes seleksi yang sering disebut dengan ujian saringan. Tes ini digunakan untuk mendaftarkan siswa baru. Yang kedua di sini ada tes pertama yang sering disebut dengan pretest. Tes ini menentukan seberapa baik mata pelajaran yang dikuasai oleh siswa. Yang ketiga di sini ada tes akhir yang sering disebut dengan post-test. Tes ini menentukan apakah siswa mampu menguasai materi dengan sebaik-baiknya. Yang keempat di sini juga ada tes diagnostik.
Itu tes yang diberikan demi menunjukkan dengan benar sifat kesulitan yang dimiliki oleh siswa. Yang kelima, di sini ada tes formatif, yaitu tes yang digunakan untuk menguji seberapa baik seseorang bisa terbentuk selama periode waktu tertentu. Dan yang terakhir di sini ada tes formatif, yaitu tes yang diberikan setelah seperangkat satuan program pengajaran selesai. Nah, di pembahasan yang terakhir di sini ada membuat tes. Hal yang harus diperhatikan saat menyusun tes diantaranya di sini ada 10. Yang pertama, menyiapkan dan menentukan tujuan melakukan tes. Yang kedua, yaitu pemilihan materi dan batasan bahan yang diuji. Yang ketiga, tentukan format dan jenis tes. Yang keempat, tujuan harus dirumuskan untuk setiap materi. Yang kelima, perilaku siswa harus diidentifikasi. Yang keenam, aspek yang diukur harus tepat. Yang ketujuh, menentukan jumlah item tes dan mencatat item berdasarkan TIK yang tercantum pada tabel TIK dan aspek perilaku yang menarik. Yang kedelapan, menentukan skor. Yang kesembilan, menyusun kisi-kisi. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu membuat SOAP mengacu pada kisi-kisi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyajian materi. Kurang lebihnya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.